Bayangkan sejenak, Anda pulang setelah hari yang melelahkan. Saat pintu terbuka, pemandangan ruang yang berantakan langsung menyambut. Tumpukan pakaian berserakan, meja penuh debu, dan barang-barang yang tidak pada tempatnya. Di saat yang sama, pikiran Anda dipenuhi kerumitan, jadwal yang padat, masalah yang belum selesai, dan harapan yang tak kunjung terpenuhi. Bagaimana rasanya? Kebingungan, lelah, bahkan sesak, bukan? Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali melupakan bahwa lingkungan tempat kita tinggal adalah cerminan dari diri kita. Carl Jung, seorang psikiater terkenal, pernah berkata bahwa lingkungan bukanlah sesuatu yang terpisah dari diri kita, tetapi bagian dari pengalaman subjektif kita. Dengan kata lain, apa yang ada di luar mencerminkan apa yang ada di dalam, dan sebaliknya. Namun, menariknya, perubahan tidak harus selalu dimulai dari dalam. Terkadang, tindakan sederhana seperti membersihkan ruang hidup kita bisa menjadi langkah awal untuk meraih ketenangan batin. Krishnamurti percaya bahwa lingkungan yang tertib dapat membantu kita mencapai keadaan meditatif, sementara Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita bisa menemukan kedamaian di dalam diri, terlepas dari keadaan luar. Dua pandangan ini mungkin tampak berlawanan, tetapi keduanya mengajarkan satu hal: hubungan antara pikiran dan lingkungan tidak bisa diabaikan. Bayangkan jika setiap langkah Anda untuk merapikan meja, menyapu lantai, atau mencuci piring menjadi cara untuk merapikan pikiran Anda. Bukan lagi sekadar rutinitas, tetapi sebuah meditasi. Dalam tindakan membersihkan, kita menciptakan keteraturan dari kekacauan, melibatkan tubuh, pikiran, dan bahkan jiwa. Pada saat itulah, membersihkan rumah bukan lagi tugas yang melelahkan, tetapi perjalanan menuju kedamaian. Mari kita telusuri lebih jauh bagaimana membersihkan dapat menjadi praktik spiritual yang mengubah ruang hidup dan pikiran kita sekaligus. Karena mungkin, kunci dari ketenangan bukanlah mencari pelarian dari kekacauan, tetapi menghadapi dan mengubahnya menjadi keindahan. Bagian 1. Lingkungan sebagai cerminan diri. Ketika kita memikirkan rumah, apa yang terlintas dalam benak kita? Apakah itu hanya tempat berlindung dari panas dan hujan? Ataukah itu adalah ruang yang lebih dalam maknanya, tempat di mana kita merasa benar-benar pulang? Rumah atau ruang hidup kita bukan sekadar dinding-dinding yang membatasi, melainkan juga cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dalam setiap sudut yang rapi, setiap tumpukan yang belum dibereskan, dan bahkan dalam setiap debu yang menempel, ada cerita tentang bagaimana kita menjalani hidup. Carl Jung, seorang psikiater ternama, pernah menyatakan bahwa lingkungan adalah bagian dari pengalaman subjektif kita. Ini berarti, apa yang ada di sekitar kita, entah itu ruangan yang tertata rapi atau yang dipenuhi kekacauan, akan berdampak langsung pada bagaimana kita merasakan diri kita sendiri. Lingkungan yang bersih dan terorganisir bisa memberikan rasa keteraturan dalam hidup, seolah-olah segala sesuatu berada pada tempatnya, baik di luar maupun di dalam diri. Sebaliknya, ruang yang berantakan seringkali menciptakan perasaan kacau, membuat pikiran terasa berat dan sulit untuk fokus. Namun, hubungan antara lingkungan dan pikiran tidaklah satu arah. Pikiran yang gelisah cenderung menciptakan lingkungan yang berantakan, dan lingkungan yang berantakan semakin memperburuk gelisahnya pikiran. Ini adalah lingkaran setan yang seringkali tidak kita sadari. Contohnya, saat Anda merasa stres, cenderung lebih mudah bagi Anda untuk menunda merapikan meja kerja atau membiarkan cucian menumpuk. Lama-kelamaan, pemandangan tersebut semakin menambah beban pikiran, seolah-olah kekacauan di luar menjadi refleksi dari kekacauan di dalam diri. Pada titik ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan: membiarkan kekacauan itu mengambil alih atau mulai mengambil kendali. Jiddu Krishnamurti percaya bahwa untuk mencapai keadaan meditatif, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung. Meski beberapa mungkin berargumen bahwa kedamaian sejati datang dari dalam, tidak dapat disangkal bahwa lingkungan yang tertib mempermudah kita untuk mencapainya. Bukankah lebih mudah untuk berpikir jernih di ruang yang rapi dibandingkan dengan ruang yang penuh dengan gangguan visual?
penelitian mendukung hal ini. Sebuah studi dari Indiana University menunjukkan bahwa orang yang tinggal di rumah bersih cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Sementara itu, penelitian dari Princeton University menemukan bahwa ruang yang berantakan mengganggu kemampuan seseorang untuk fokus dan menyelesaikan tugas. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi kebutuhan dasar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan. Mungkin ini saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap lingkungan hidup. Daripada melihat membersihkan sebagai kewajiban yang membosankan, anggaplah itu sebagai cara untuk merawat diri. Dengan membersihkan, kita bukan hanya menciptakan ruang yang lebih baik untuk hidup, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk bernapas lebih lega, berpikir lebih jernih, dan merasa lebih damai. Lingkungan kita adalah bagian dari diri kita, dan dengan menjaganya, kita sebenarnya sedang menjaga diri sendiri. Bagian 2. Membersihkan sebagai praktik meditasi. Jika kita membayangkan meditasi, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada seseorang yang duduk bersila dengan mata terpejam, berada dalam kesunyian total. Namun, meditasi tidak selalu harus seperti itu. Ada cara-cara lain untuk meraih ketenangan batin, salah satunya melalui aktivitas sehari-hari seperti membersihkan. Ya, membersihkan ruang hidup bisa menjadi bentuk meditasi yang sederhana, namun sangat efektif. Thich Nhat Hanh, seorang biksu Buddha, pernah menulis bahwa bahkan aktivitas mencuci piring dapat menjadi pengalaman meditatif. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa mencuci piring sebaiknya dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa tergesa-gesa, tanpa pikiran melompat ke hal-hal lain. Ketika mencuci piring, tulisnya, hanya cucilah piring. Kesederhanaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi justru di sanalah letak kekuatannya. Dengan fokus pada setiap gerakan, rasanya air, bau sabun, dan sentuhan piring di tangan kita menarik perhatian sepenuhnya ke saat ini. Pikiran yang tadinya berlarian tanpa arah mulai tenang. Aktivitas membersihkan, jika dilakukan dengan mindfulness, menawarkan banyak manfaat yang mirip dengan meditasi tradisional. Saat kita menyapu lantai, mengelap meja, atau merapikan kamar, kita sedang menciptakan keteraturan dari kekacauan. Setiap langkah kecil, seperti memindahkan barang ke tempatnya atau membuang sampah, memberi rasa pencapaian yang menenangkan. Proses ini bukan hanya tentang membersihkan secara fisik, tetapi juga menyelaraskan energi di sekitar kita. Selain itu, membersihkan dengan penuh kesadaran memungkinkan kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Sebuah ruang yang rapi, udara yang lebih segar setelah debu disingkirkan, atau bahkan pantulan cahaya di lantai yang bersih bisa menjadi sumber kebahagiaan sederhana. Dalam setiap gerakan, kita belajar untuk hadir di saat ini, tanpa tekanan masa lalu atau kecemasan masa depan. Hal ini sejalan dengan inti meditasi itu sendiri, membawa kita kembali ke sekarang. Membersihkan juga menawarkan peluang untuk menunjukkan rasa syukur. Dalam proses merapikan, kita berinteraksi dengan benda-benda yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Meja tempat kita bekerja, tempat tidur yang memberi kenyamanan, hingga pakaian yang melindungi kita dari dingin. Ketika kita merawat benda-benda ini, kita sebenarnya sedang menghargai peran mereka dalam hidup kita. Proses ini bisa menjadi momen refleksi yang mendalam, di mana kita menyadari betapa banyak yang kita miliki untuk disyukuri. Namun, tidak semua orang memandang membersihkan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bagi sebagian besar, aktivitas ini lebih sering dianggap sebagai beban. Padahal, jika kita mengubah perspektif, membersihkan bisa menjadi pengalaman yang membebaskan. Daripada melihatnya sebagai tugas, anggaplah membersihkan sebagai kesempatan untuk merapikan pikiran, tubuh, dan jiwa secara bersamaan. Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika selesai membersihkan. Ruang terasa lebih lega, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih ringan. Semua itu adalah hasil dari perhatian penuh yang Anda berikan dalam proses membersihkan. Dengan kata lain, membersihkan tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik kita,
tetapi juga menjadi latihan spiritual yang membawa kita lebih dekat pada ketenangan batin. Sebagaimana meditasi melatih kita untuk melepaskan pikiran-pikiran yang tidak perlu, membersihkan mengajarkan kita untuk melepaskan kekacauan yang menghalangi kedamaian dalam hidup kita. Bagian 3. Dampak kebersihan pada kesehatan dan kesejahteraan. Selain menjadi aktivitas meditasi yang penuh kesadaran, membersihkan ruang hidup juga memiliki dampak yang nyata pada kesehatan fisik dan mental kita. Lingkungan yang bersih bukan hanya sekadar menyenangkan untuk dilihat, tetapi juga mendukung tubuh dan pikiran kita untuk berfungsi secara optimal. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kebersihan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan seseorang. Salah satu penelitian yang menarik berasal dari Indiana University, yang menemukan bahwa orang-orang dengan rumah yang bersih cenderung lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah berantakan. Rumah yang bersih membantu mengurangi paparan debu, kuman, dan alergen, yang semuanya dapat memengaruhi kesehatan fisik. Misalnya, debu yang menumpuk di sudut-sudut rumah atau di atas perabot dapat memperburuk kondisi pernapasan, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau asma. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan tubuh. Namun, dampak kebersihan tidak berhenti pada kesehatan fisik. Penelitian yang diterbitkan dalam Personality and Social Psychology Bulletin menunjukkan bahwa ruang hidup yang berantakan cenderung meningkatkan kadar hormon stres, yaitu kortisol. Orang yang tinggal di lingkungan berantakan lebih rentan mengalami depresi, kelelahan, dan perasaan kewalahan. Ini karena kekacauan visual yang terus-menerus memengaruhi otak kita, membuatnya sulit untuk fokus dan merasa tenang. Lingkungan yang kacau menciptakan noise atau kebisingan mental yang memengaruhi suasana hati kita tanpa kita sadari. Lebih jauh lagi, penelitian dari Princeton University mengungkapkan bahwa lingkungan yang berantakan mengurangi kemampuan seseorang untuk fokus dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Saat meja kerja penuh dengan barang-barang yang tidak diperlukan, otak kita harus bekerja lebih keras untuk memfilter gangguan visual, sehingga menguras energi mental kita. Hasilnya, kita menjadi lebih cepat lelah dan kurang produktif. Ini menjelaskan mengapa ruang kerja yang bersih seringkali diasosiasikan dengan peningkatan produktivitas dan kreativitas. Selain itu, ada dimensi emosional yang seringkali luput dari perhatian. Lingkungan yang bersih memberikan rasa kendali atas hidup. Ketika Anda melihat rumah Anda rapi dan teratur, ada perasaan bahwa Anda juga memiliki kendali atas aspek-aspek lain dalam hidup Anda. Ini sangat penting, terutama dalam situasi di mana kita merasa tidak berdaya atau stres karena faktor eksternal. Lingkungan yang teratur memberikan ilusi keteraturan pada dunia yang kadang terasa kacau. Kebersihan juga memiliki nilai simbolis dalam banyak tradisi budaya dan spiritual. Hampir setiap agama menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari praktik spiritual. Misalnya, dalam tradisi Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam agama Buddha, tempat meditasi selalu dijaga tetap bersih dan sederhana untuk mendukung kondisi pikiran yang damai. Demikian pula, tempat-tempat ibadah seperti gereja, kuil, dan masjid selalu mencerminkan suasana yang tertib dan hening. Semua ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual manusia. Namun, banyak dari kita mungkin meremehkan dampak ini. Ketika rumah berantakan, kita seringkali mengabaikannya dengan dalih kesibukan. Padahal, seperti yang telah dibahas sebelumnya, lingkungan yang bersih adalah fondasi untuk kesejahteraan. Dengan merapikan rumah, kita tidak hanya membersihkan ruang fisik tetapi juga mengurangi beban emosional dan mental. Dengan kata lain, kebersihan memiliki kekuatan transformational yang besar. Ia dapat mengubah ruang fisik menjadi tempat yang mendukung kesehatan, meningkatkan suasana hati, dan menciptakan rasa damai. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda, mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Membersihkan ruang hidup Anda. Anda akan terkejut dengan bagaimana perubahan kecil ini dapat berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Bagian 4. Membersihkan sebagai praktik mindfulness.
Di balik aktivitas membersihkan yang tampak sederhana, terdapat peluang besar untuk melatih mindfulness, sebuah praktik yang dapat membawa kita pada ketenangan dan kedamaian batin. Mindfulness, atau kesadaran penuh, berarti menghadirkan perhatian sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa teralihkan oleh pikiran masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Membersihkan rumah, yang seringkali dianggap sebagai tugas rutin, dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk melatih keterampilan ini. Biksu Buddha Thich Nhat Hanh dalam salah satu tulisannya berbicara tentang keajaiban mindfulness dalam aktivitas sehari-hari seperti mencuci piring. Ia menekankan bahwa mencuci piring tidak seharusnya dilakukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi untuk menikmati setiap momennya. Menurutnya, ketika kita benar-benar hadir dalam aktivitas sederhana ini, kita dapat merasakan keajaiban yang sering terlewatkan. Ketika mencuci piring, tulisnya, Anda hanya perlu mencuci piring. Dengan melibatkan seluruh indera, merasa hangatnya air, aroma sabun, dan tekstur piring di tangan kita belajar untuk terhubung dengan momen saat ini. Begitu pula, saat kita membersihkan rumah, aktivitas ini dapat menjadi latihan mindfulness yang sangat kuat. Misalnya, saat Anda menyapu lantai, fokuslah pada gerakan sapu, suara gesekan sapu dengan lantai, dan rasa lega melihat debu terkumpul. Jangan biarkan pikiran melayang ke daftar tugas lain atau kekhawatiran masa depan. Alih-alih, biarkan diri Anda benar-benar hadir dalam setiap gerakan. Ketika Anda melipat pakaian, rasakan tekstur kain di tangan Anda, perhatikan warna dan bentuknya, dan nikmati momen sederhana itu tanpa tergesa-gesa. Praktik mindfulness ini memberikan manfaat luar biasa, tidak hanya untuk pikiran tetapi juga untuk tubuh. Saat kita sepenuhnya terfokus pada aktivitas fisik seperti membersihkan, kita memberikan jeda pada otak kita dari kebisingan pikiran yang tak berujung. Pikiran-pikiran yang sebelumnya memenuhi kepala, kekhawatiran, rencana, atau keraguan, perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang datang dari kesadaran penuh. Selain itu, membersihkan dengan mindfulness membantu kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan ruang hidup kita. Kita mulai melihat rumah bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi sebagai perpanjangan dari diri kita sendiri. Setiap sudut yang kita bersihkan, setiap barang yang kita rapikan, adalah bagian dari proses merawat diri kita sendiri. Bahkan, kegiatan ini dapat menjadi bentuk rasa syukur, menghargai rumah yang melindungi kita, tempat tidur yang memberi kenyamanan, atau perabot yang memudahkan hidup kita sehari-hari. Namun, mencapai mindfulness saat membersihkan membutuhkan perubahan perspektif. Banyak dari kita melihat membersihkan sebagai tugas yang melelahkan, sesuatu yang harus segera diselesaikan. Padahal, jika kita mengubah cara pandang, membersihkan bisa menjadi momen meditasi yang menyenangkan. Mulailah dengan melambat dan menikmati setiap langkahnya. Jangan terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Sebaliknya, fokuslah pada setiap tindakan kecil, satu persatu. Manfaat dari membersihkan dengan mindfulness tidak hanya dirasakan selama prosesnya, tetapi juga setelahnya. Ketika rumah kita bersih, tidak hanya ruang fisik yang terasa lega, tetapi juga pikiran kita. Lingkungan yang tertata rapi menciptakan suasana yang mendukung ketenangan dan produktivitas. Bahkan, aktivitas sederhana ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, sekaligus meningkatkan rasa kebahagiaan. Dengan demikian, membersihkan rumah tidak lagi hanya menjadi tugas domestik, tetapi sebuah ritual yang mendalam untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Seperti meditasi yang membantu kita membersihkan pikiran dari kekacauan, membersihkan rumah adalah cara untuk merapikan dunia fisik kita. Dalam setiap sapuan, lipatan, dan usapan, kita menciptakan ruang untuk ketenangan, baik di luar maupun di dalam diri kita. Bagian 5. Kebersihan dalam tradisi agama dan spiritualitas. Kebersihan bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hampir setiap agama dan tradisi spiritual di dunia menempatkan kebersihan sebagai bagian penting dari ajarannya. Hal ini tidak hanya mencakup kebersihan fisik,
tetapi juga kebersihan hati dan pikiran. Dalam konteks ini, membersihkan ruang hidup dapat dilihat sebagai praktik spiritual yang memperkuat hubungan kita dengan yang ilahi, sekaligus dengan diri sendiri. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Konsep ini tertuang dalam banyak hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga tempat tinggal. Sebelum beribadah, umat muslim diwajibkan untuk berwudu, yaitu membersihkan diri dari kotoran fisik dan simbolis. Rumah yang bersih juga dianggap sebagai tempat yang lebih pantas untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, kebersihan lingkungan adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Dalam agama Hindu, kebersihan juga merupakan bagian penting dari praktik spiritual. Ritual harian seperti mandi dan membersihkan rumah dilakukan sebagai persiapan untuk pemujaan kepada dewa-dewi. Ruang ibadah pribadi, yang disebut puja room, selalu dijaga kebersihannya sebagai tanda penghormatan terhadap kekuatan ilahi. Kebersihan dianggap membantu menciptakan energi positif yang mendukung meditasi dan pemujaan. Tradisi Buddha juga sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik fisik maupun mental. Dalam komunitas monastik, para biksu diajarkan untuk menjaga tempat tinggal mereka tetap bersih. Membersihkan bukan hanya tugas, tetapi juga bagian dari latihan spiritual untuk mengembangkan mindfulness dan kedisiplinan. Bahkan, membersihkan ruang ibadah dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Dharma, yaitu ajaran Buddha. Hal ini sejalan dengan ajaran Thich Nhat Hanh tentang mindfulness dalam aktivitas sehari-hari, termasuk membersihkan rumah. Dalam kekristenan, kebersihan sering dikaitkan dengan kemurnian spiritual. Ada pepatah terkenal, "Cleanliness is next to godliness," yang menegaskan hubungan antara kebersihan fisik dan kesalehan. Gereja-gereja selalu dijaga kebersihannya sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan. Selain itu, tindakan membersihkan sering digunakan sebagai metafora spiritual untuk menyucikan hati dari dosa dan kekotoran moral. Tidak hanya dalam agama-agama besar, tradisi spiritual lainnya juga mengajarkan nilai yang sama. Dalam Shinto, agama asli Jepang, kebersihan adalah pusat dari praktik keagamaan. Ritual pembersihan, yang disebut misogi, melibatkan pembersihan diri dengan air sebagai cara untuk menghilangkan energi negatif dan mendekatkan diri pada kami, roh-roh suci. Dalam tradisi ini, menjaga kebersihan ruang hidup mencerminkan keharmonisan dengan alam dan roh. Hal yang menarik adalah bagaimana kebersihan dalam agama dan spiritualitas selalu terkait dengan kesiapan untuk mendekati yang ilahi. Membersihkan rumah, dalam banyak tradisi, bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga sebuah tindakan sakral. Ini adalah cara untuk menciptakan ruang yang layak bagi kehadiran Tuhan, dewa, atau energi positif. Dengan membersihkan ruang hidup, kita juga sedang membersihkan energi yang mengelilingi kita, menciptakan lingkungan yang mendukung kedamaian batin dan kedekatan spiritual. Bagi banyak orang modern, agama mungkin bukan lagi menjadi kerangka utama dalam menjalani hidup, tetapi kebijaksanaan tradisi ini tetap relevan. Dengan melihat kebersihan sebagai praktik spiritual, kita memberi makna baru pada aktivitas sehari-hari. Setiap tindakan membersihkan menjadi simbol dari upaya untuk menciptakan harmoni, baik di luar maupun di dalam diri. Maka, ketika Anda merapikan rumah, cobalah untuk memandangnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual Anda. Bayangkan bahwa setiap debu yang disapu adalah beban pikiran yang dilepaskan. Setiap sudut yang dibersihkan adalah bagian dari jiwa yang disucikan. Dengan cara ini, kebersihan bukan hanya menciptakan lingkungan yang nyaman, tetapi juga membawa kita lebih dekat pada kedamaian yang hakiki, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Bagian 6. Kesimpulan dan penutup. Membersihkan ruang hidup yang seringkali dianggap sebagai tugas biasa, ternyata menyimpan kedalaman makna yang luar biasa. Melalui lensa spiritualitas, psikologi, dan mindfulness,
kita dapat memahami bahwa membersihkan tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga pada kondisi mental, emosional, dan spiritual kita. Lingkungan yang bersih menciptakan ruang untuk kedamaian, baik di luar maupun di dalam diri. Dalam tradisi agama dan spiritualitas, kebersihan selalu dihubungkan dengan kemurnian dan kedekatan dengan yang ilahi. Mulai dari Islam, Hindu, Buddha, hingga kekristenan, kebersihan dilihat sebagai simbol penghormatan terhadap Tuhan, roh, atau energi suci. Secara psikologis, penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih dapat menurunkan stres, meningkatkan fokus, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Sementara itu, melalui mindfulness, aktivitas membersihkan dapat menjadi praktik meditasi yang sederhana, namun sangat kuat. Ketika kita merapikan rumah, kita tidak hanya menciptakan keteraturan di sekitar kita, tetapi juga di dalam diri kita. Tindakan ini menjadi sebuah perjalanan kecil menuju harmoni, di mana tubuh, pikiran, dan lingkungan bekerja bersama-sama untuk menciptakan rasa damai. Membersihkan adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri, kepada rumah kita, dan kepada kehidupan yang telah kita jalani. Mungkin, di tengah kesibukan dunia modern yang penuh tekanan, kita lupa akan kekuatan sederhana dari sebuah rumah yang rapi dan bersih. Namun seperti yang telah kita bahas, membersihkan tidak hanya tentang menyapu lantai atau melipat pakaian. Ini adalah bentuk meditasi yang mengundang kita untuk hadir di saat ini, melepaskan kekacauan di dalam pikiran, dan menciptakan ruang untuk ketenangan. Jadi, lain kali Anda merasa stres atau kehilangan arah, cobalah melihat sekitar Anda. Mulailah dengan merapikan meja kerja Anda, menyapu lantai, atau mengelap jendela. Jangan terburu-buru. Nikmati setiap prosesnya, dan biarkan rasa damai perlahan menyelimuti Anda. Lingkungan yang rapi tidak hanya menyegarkan pandangan mata, tetapi juga menyegarkan jiwa. Pada akhirnya, kebersihan adalah refleksi dari siapa kita. Dengan menjaga ruang hidup kita sebenarnya sedang menjaga diri sendiri. Sebagaimana Jordan Peterson mengatakan, ruanganmu adalah dirimu. Maka, mari mulai dari yang sederhana, rapikan ruang kita, dan nikmati perjalanan menuju ketenangan yang lebih dalam. Terima kasih telah membaca. Bagikan pengalaman Anda dalam membersihkan rumah dan bagaimana itu memengaruhi ketenangan batin Anda di kolom komentar.